Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di dapur berlian. Kali ini aku bikin cemilan yang pastinya disukai semua orang, yaitu bakwan udang. Bikinnya lebih gampang, gak perlu dicetak satu persatu, rasanya juga pastinya enak. Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita ke resepnya. Yang pertama saya siapkan untuk bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, garam, lada bubuk, dan juga penyedap bubuk. Nah, ini bisa diulek atau bisa juga di blender ya. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras. Tambahkan dengan 1 buah wortel yang sudah diserut kasar seperti ini. Tambahkan juga dengan 100 gram tauge. Ini semuanya sudah dicuci bersih ya. 3 batang daun bawang dan juga 2 batang daun seledri. Selanjutnya masukkan bumbu halus, garam, lada bubuk, dan juga kaldu bubuknya. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan air. Untuk takaran airnya ini disesuaikan saja dengan tingkat kekentalan adonan yang diinginkan ya. Untuk adonannya ini jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental ya teman-teman. Karena kalau terlalu encer dia bakalan lebih cepat melempem, dan terlalu kental dia juga bakalan keras ya, jadi bisa dikira-kira saja. Nah, oke, untuk konsistensinya kira-kira seperti ini bisa diperhatikan di video ya. Ini siap untuk kita goreng. Nah, untuk menggorengnya di sini saya pakai cetakan yang anti lengket seperti ini ya. Ini isi 8 lubang. Tujuannya supaya lebih cepat aja ya teman-teman. Jadi kita masukkan secukupnya adonan ke dalam cetakan, beri udang di atasnya. Di sini saya memasukkan sekitar 1,5 sendok makan. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam cetakan satu persatu seperti ini. Nah, kelebihan kita menggunakan cetakan teflon seperti ini, dia itu lebih banyak lubangnya, jadi lebih cepat. Dan juga lebih mudah dikeluarkan ya teman-teman, karena dia itu anti lengket. Nah, jika adonannya bagian bawah sudah mulai kokoh seperti ini, bisa kita angkat ya. Jadi nggak perlu menunggu adonannya matang ya teman-teman, karena tujuan kita di sini cuma untuk mencetaknya saja. Dan ini lebih gampang pastinya mengeluarkannya ya, daripada kita menggunakan cetakan bakwan satu persatu seperti biasanya itu. Nah, selanjutnya kita siapkan minyak yang sudah panas, kemudian akan kita goreng bakwannya lagi hingga dia teksturnya ini renyah bagian luar dan pastinya matang sempurna hingga ke dalam ya. Nah, jika bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan, bisa kita balik ya supaya matangnya merata. Nah, jika sudah kecoklatan dan matang sempurna seperti ini, bisa kita angkat dan bisa kita tiriskan. Selanjutnya kita bisa lanjutkan menggoreng seluruh adonannya hingga selesai ya. Dan ini dia hasilnya, bakwan udang yang kita bikin sudah matang semuanya. Hasilnya cantik banget ya, dan pastinya ini lebih cepat. Untuk rasa dijamin ini enak banget, crunchy di luar dan masih lembut di bagian dalam. Pokoknya ini recommended banget ya. Nah, oke, sekian video kali ini ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Kali ini Dapur Gio bakalan bagiin resep olahan telur dan juga tahu yang rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita bikin sama-sama. Langkah yang pertama, di sini aku pakai satu buah wortel ukuran sedang. Kemudian ini wortelnya akan aku potong kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya di sini saya pakai 2 batang daun bawang karena ini ukurannya besar ya. Kalau teman-teman pakai yang ukuran kecil bisa pakai sampai 4 batang. Ini akan aku cincang kecil-kecil juga. Selanjutnya aku pakai total 5 buah bawang merah. Kita iris kecil-kecil juga seperti ini. Kalau teman-teman mau diulek juga boleh ya. Untuk bawang putihnya aku pakai 3 siung ukuran besar. Kita cincang juga. Nah, untuk teman-teman yang pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Bantu channel aku supaya makin berkembang. Terima kasih. Lanjut, bahan selanjutnya ini aku pakai 3 buah cabai merah besar. Kita iris kecil-kecil juga. Dan saya juga tambahkan dengan 3 buah cabai rawit. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa di skip ya. Nah, di sini aku juga tambahkan 5 buah sosis. Kita potong-potong juga. Nah, di sini aku juga tambahkan dengan 2 batang daun seledri, kita cincang kecil. Nah, jika udah, ini semua bahannya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 3 buah tahu. Kemudian kita akan hancurkan seperti ini untuk tahunya. Nah, jika sudah cukup halus seperti ini, tinggal kita tambahkan dengan 6 butir telur. Kemudian ini kita aduk hingga telur dan juga tahunya tercampur rata seperti ini. Jika sudah, ini akan saya bumbui dengan 1 sendok teh garam, setengah saset lada bubuk, dan juga setengah sendok makan penyedap rasa. Di sini saya pakai kaldu ayam, bisa juga menggunakan kaldu jamur ya. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan penuh tepung maizena. Nah, ini tinggal kita aduk aja hingga semuanya rata. Selanjutnya kita akan masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita cincang di awal tadi. Kita masukkan semuanya ya. Lanjut, ini tinggal kita aduk aja hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini adonannya siap untuk kita cetak.
Untuk cetakannya di sini saya pakai cetakan kue talam yang kecil-kecil seperti ini, dan ini udah aku olesin dengan sedikit minyak ya teman-teman, supaya nanti mudah saat mengeluarkannya. Isikan secukupnya aja. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, tinggal kita kukus hingga matang. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah matang, hasilnya jadi lebih mengembang begini ya. Kita akan biarkan dulu hingga dingin. Nah, ini dia setelah saya keluarkan dari cetakannya. Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 21 buah, ukuran sedang ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita goreng aja. Siapkan minyak panas dan masukkan adonan tahu telurnya. Goreng hingga warnanya kecoklatan. Kita goreng sambil dibalik-balik seperti ini ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah, jika warnanya sudah keemasan seperti ini udah cantik banget. Tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini cocok banget untuk lauk atau bisa juga untuk cemilan, dan bisa juga untuk kalian gunakan untuk isian snack box. Sekarang saya akan tunjukin untuk tekstur di bagian dalamnya. Nah, ini dari luar aja udah kelihatan ini tuh empuk banget ya teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya. Dan untuk rasanya ini dijamin enak banget, wajib banget dicoba. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di dapur berlian. Kali ini aku mau share resep gorengan yang enak banget. Ini juga lagi viral ya, lumpia telur gulung, karena rasanya ternyata memang seenak itu. Bikinnya gampang, pokoknya kalian wajib banget cobain. Nah, yang penasaran yuk langsung aja ikutin videoku hingga selesai. Yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, karena di channel ini aku bakalan bagiin resep masakan sehari-hari yang simple, bikinnya gampang, dan pastinya enak ya. Terima kasih. Oke, langsung aja ke resepnya. Nah, untuk bahan-bahannya udah aku cincang kecil-kecil ya. Pertama, untuk bumbunya di sini aku pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, dan 1 sendok teh kaldu jamur. Wortel dicincang kecil, daun bawang dicincang kecil, bawang merah, bawang putih juga dicincang kecil-kecil kayak gini ya. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, untuk bahan selanjutnya aku pakai 4 butir telur. Lanjut, kita siapkan wadah yang cukup besar. Selanjutnya kita akan masukin telurnya. Tambahkan dengan bahan yang udah diiris-iris di awal tadi ya. Tambahkan juga untuk bumbunya. Nah, di sini teman-teman kalau suka pedas boleh ditambahkan dengan irisan cabai rawit secukupnya. Oke, untuk bahan-bahannya ini semuanya kita aduk hingga rata. Nah, jika udah rata seperti ini, selanjutnya ini akan kita dadar satu persatu ya. Panaskan teflon, beri sedikit minyak, lanjut dadar 1 sendok sayur. Nah, untuk dadarnya ini sebaiknya jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya nanti saat digulung tuh lebih mudah. Nah, jika bagian bawahnya ini udah mulai berkulit, langsung aja kita balik. Nah, untuk mendadarnya ini juga nggak perlu terlalu lama, yang penting udah mateng, nggak perlu terlalu kering ya, karena nanti bakalan hasilnya akan lebih enak. Nah, seperti ini sudah cukup ya, bisa kita angkat dan kita tiriskan.
Nah, untuk tipsnya saat kita mencincang si wortelnya tadi itu harus yang benar-benar kecil-kecil ya, supaya dia tuh cepat matang saat kita dadar. Jadi nggak perlu waktu lama. Oke, kita akan lanjutin dadar satu persatu hingga semuanya selesai ya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah selesai saya dadar semua. Satu resep kira-kira menghasilkan sekitar 11 pieces. Lanjut, ini akan kita gulung ya. Siapkan secukupnya kulit lumpia. Kemudian letakkan dadar telurnya di bagian tengah seperti ini. Nah, untuk bagian pinggirnya ini aku olesi dengan larutan tepung terigu dengan sedikit air sebagai lemnya, supaya nanti saat digoreng tuh dia nggak lepas. Nah, ini tinggal kita gulung-gulung aja seperti ini ya. Ini tuh gampang banget untuk menggulungnya. Nah, kita rapikan. Nah, di sini saya akan double ya teman-teman untuk kulit lumpianya, karena yang saya punya ini tipis banget. Jadi akan saya lapisi dengan satu lembar lagi kulit lumpia. Kalau teman-teman punya yang agak tebelan gitu, nggak perlu di double juga nggak apa-apa, sesuai aja dengan selera ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dua lapis seperti ini tuh nanti hasilnya menurut saya lebih crispy ya untuk kulit bagian luarnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan menggulung hingga semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah kita gulung semuanya. Hasilnya lumayan banyak ya. Lanjut, ini langsung aja akan kita goreng. Panaskan secukupnya minyak. Jika udah panas, lanjut kita akan goreng untuk lumpianya. Goreng hingga kecoklatan ya, sambil sesekali dibalik supaya matangnya merata. Nah, ini warnanya udah kecoklatan ya, udah golden brown seperti ini. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan lanjut kita akan goreng hingga semua lumpianya habis. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya cantik banget ya. Satu resep juga hasilnya lumayan banyak. Cocok banget untuk kalian jadiin untuk teman teh atau ngopi. Bisa juga untuk lauk karena ini tuh juga enak banget. Nah, sekarang saya akan cobain. Nah, untuk bagian luarnya seperti ini ya, hasilnya mulus dan cantik banget. Untuk hasilnya crispy banget ya, dan ini dalamnya juga lembut, rasanya enak banget pokoknya. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum semua, jumpa lagi di dapur berlian. Karena masih ada stok tahu di kulkas, kali ini aku mau bikin cemilan tahu telur crispy. Rasanya enak banget. Bagian luarnya tuh crispy, bagian dalamnya masih lembut. Cocok untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan. Nah, yang mau tahu cara aku bikinnya, yuk simak videonya hingga selesai. Oke, bahannya kita gunakan 5 buah tahu ukuran sedang. Bisa menggunakan tahu kuning ataupun tahu putih ya. Kemudian tahunya kita akan haluskan menggunakan garpu seperti ini. Oke, jika udah cukup halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan dengan 6 sendok makan tepung beras.
Oke, ini akan kita aduk menggunakan garpu hingga telur dan juga tepungnya ini tercampur hingga rata. Resep ini viral banget ya teman-teman, jadi kalian wajib banget cobain karena memang rasanya seenak itu ya. Nah, ini udah cukup tercampur ya. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Lanjut, di sini akan saya campurkan tahu yang sudah kita lumatkan tadi dengan kocokan telur dan juga tepung ya. Kita akan tambahkan bahan selanjutnya. Di sini aku pakai 1 batang seledri dan 1 buah cabai merah besar yang udah aku cincang kecil-kecil. Dan untuk bumbunya aku pakai 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk. Nah, ini tinggal kita aduk aja hingga semua bahannya tercampur rata. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan dengan cincangan cabai rawit ya. Nah, nanti teksturnya tuh seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Oke, ini siap untuk kita goreng. Panaskan secukupnya minyak, pastikan minyaknya udah panas. Kemudian kita akan goreng di teflon seperti ini ya. Untuk bentuknya disesuaikan aja, besar kecilnya sesuai selera. Nah, jika bagian bawahnya ini udah mulai kecoklatan, kemudian kita balik ya supaya matangnya merata. Lanjut, kita akan goreng hingga seluruh bagiannya ini matang sempurna ya. Nah, jika udah kecoklatan, kemudian kita akan angkat dan kita tiriskan. Nah, hasilnya terlihat seperti ini ya teman-teman, terlihat keriting-keriting crispy ya. Lanjutkan untuk menggoreng sisanya. Oke, untuk teman-teman yang pertama kali mampir di channel kami, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian update terus video masakan terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, ini untuk penggorengan yang kedua juga udah mateng. Kita akan angkat dan tiriskan dan lanjutkan menggoreng hingga semua adonannya habis ya. Oke, ini dia hasilnya. Tahu telur crispy-nya udah jadi, warnanya udah menggoda banget ya, dan rasanya itu enak banget. Bagian luarnya crispy, bagian dalamnya masih lembut, dan ini tuh rasanya gurih, ada sedikit pedas dari cabenya. Pokoknya recommended banget untuk dicoba. Nah, bisa dilihat ya, bagian dalamnya masih lembut, bagian luarnya udah crispy karena kita pakai tepung beras ya teman-teman. Dan Masya Allah, ini rasanya pokoknya mantul banget. Nah, oke, sekian video kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.